Gue injek batu, longsor. Aduh Alempong, gue bilang gitu kan. Gue udah jejeritan sendiri aja tapi sendiri gitu. Gue ngejerit aduh Alempong. Gue bilang ya Allah tolongin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan Jejak Backpacker Misteri kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang sangat gagah, tampan, rupawan, dan pemberani. Dia menyebut dirinya seorang kapten. Penasaran dengan narasumber kita kali ini? Kita panggil aja Kapten Semi. Sawadika, Abang Ale. Ini seriusan? Iya. Kreatif nggak salah pilih narasumber? Enggak dong, Abang, ya Allah. Ini Spesial. Ini kapten loh yang katanya kapten. Kapten. Ini kapten bener. Kaptennya yang para ngondek-ngondek, pesawatnya Perkutut Airlines. Jadi kalau misalkan landing sama landingnya tuh kayak ngondek gitu. Oh, gitu. Oke, ini dia narasumber kita kali ini. Bukan wanita, bukan lelaki, tetapi Jadi-jadian. Oke. Narasumber kita. Pokoknya kali ini kita menghadirkan narasumber kita Kapten Semi. Ya, Sami apa Semi? Sami. Oh. Kalau Semi kan bule banget. Nah, kalau aku kan dari Kampina ya, kampung. Jadi Sami. Sami. Oke. Kampina itu kampung. Kampina tuh bahasa Elkhannya, Elkhan. Kalau bahasa Gao. Gitu. Tapi ada hubungannya dengan Mimi Peri nggak sih? Nggak ada sih, cuman kita mungkin kayak satu spesies gitu. Para perempuan, kumpulan para perempuan cantik termasuk Mimi Peri, Lucinta Luna, itu kayak kita banget tuh, kita kayak gengnya gitu, kayak Victoria's Secret gitu model-modelnya. Oh, yes. Oke. Jadi ini kreatif kita udah mengundang Semi apa? Enaknya panggil apa ya? Panggilnya ya Cap aja. Oke. Biar kelihatan banget kayak simpenan Cap gitu. Oke, Cap. Oke, Cap Semi. Jadi Cap Semi datang ke sini jauh-jauh dari Kelapa Gading, Cap ya. Mau menceritakan pengalaman horor. Jadi di pengalaman horor itu nggak dialami oleh bangsa orang-orang normal juga. Jadi sebangsa Bang Cap Semi juga pernah mengalami. Nah, seperti apa pengalaman horor dari Cap Semi? Kita dengarkan Cap Semi. Oke, Cap, silahkan Cap. Oke, pemirsa. Musiknya serem ya, Wak. Ya. Ning nang gitu ya. Ini ceritanya harusnya serem ya. Cuman ya gimana ya? Maksudnya emang kayak guenya kayak gini gitu kan. Maksudnya awalnya tuh emang serem banget. Harusnya sih kalian juga yang di rumah nih yang nonton itu harusnya kayak bulu kuduknya tuh sampai kayak rebonding gitu, langsung pada lurus gitu kan. Cuman karena emang pembawaan gue kayak gini, jadi kayak gue pengen kalian tuh ngerasain ekspektasi horor dari versi ngondek ya kan. Dan ini kisah nyata yang gue alamin di tahun 2001 ini, itu sekitar awal April. Jadi pendek ceritanya, gue tuh punya target nih ceritanya. Di bulan Februari akhir itu mulai suka sama gunung nih, kayak mendaki gunung gitu. Tadi kan awalnya kan trip-trip biasa tuh, bawa motor kayak sampai Pangandaran, terus ke Bandung, ke Sukabumi gitu. Itu kita motoran gitu. Terus sometimes juga naik pesawat gitu kan. Terus tapi Februari itu kan udah mulai kayak pandemi itu udah mulai berasa kan. Jadi kayak aku tuh milih trip mana nih yang bisa aman ketika pandemi gitu kan. Nah, kalau lu Covid nggak mungkin juga lu naik gunung, napas lu boros gitu kan. Naik gunung itu nggak mungkin kalau lu nggak fit gitu kan. Pasti lu harus fit juga gitu. Udah gitu kalau napas lu sengau-sengau gitu kan nggak ideal buat naik gunung. Pasti mereka buat nyimpen
enggak lah gue nggak naik gunung kalau misalkan gue lagi nggak fit gitu. Makanya aku pilih trip paling enak, maksudnya paling worth it buat pandemi ya gunung gitu. Nah Februari aku mulai tuh naik gunung, dan sampai bulan September ini tuh aku sudah 10 gunung, baru 10 gunung sih, gunung-gunung yang populer di Pulau Jawa gitu. Nah pertama naik gunung itu kan Andong. Nah yang mau aku ceritain ini Gunung Slamet di pendakian ketiga setelah Gunung Lawu. Jadi pertama Andong, kedua Lawu, ketiga Slamet. Nah di gunung ketiga ini aku naik Slamet nih gitu kan. Nah dari rumah itu hari Jumat malam. Jadi dari Jumat malam nih. Terus planning itu jam 10 malam kita jalan gitu kan, dari mobil ke pokoknya perjalanan gitu. Nah ternyata di perjalanan itu kita nunggu mobilnya kena macet karena ada truk kebakar gitu kan di tol katanya. Jadi si mobil ini datangnya tuh jam 12 malam gitu baru datang di meeting point. Nah udah kita nunggu tuh sambil gue ngondek-ngondek gitu kan. Maksudnya udahlah daripada gue bete nungguin mobil, mendingan gue ngondek-ngondek gitu kan, biasa gitu. Gue hibur teman-teman gue gitu kan. Itu ada 30 orang kurang lebih. Nah terus mobilnya datang nih, pas naik itu macet. Macica mutar ya kan, udah jalanan Macica, udah mobilnya telat. Udah gue gimana nih gitu, udah tidur gitu kan. Pas udah tidur gitu ya udahlah, gue berdoa aja sesampainya aja gitu kan. Jadi kan kalau dari planning itu kan harusnya kan jam 22 bisa, jam 12 itu harusnya udah nyampe daerah Jawa gitu kan, harusnya daerah Cirebon gitu, Pantura gitu kan. Tapi karena telat itu ya jadi ngaret. Nah pas paginya kita kan naik bis, itu tuh bisnya tuh bannya bocornya itu pecah, bukan bocor biasa di tol loh, itu kayak pecah. Gue baru kali itu naik kendaraan ngelihat ban yang gue taikinnya itu hancurnya tuh kayak keping-keping gitu, yang pokoknya hancur banget gitu deh pokoknya. Dan gue tuh yang di situ udah mulai tuh kayak aduh kayaknya sesuatu banget nih. Udah gitu kan gunung yang gue taikin, yang bakal gue mendaki ini kan termasuk yang gunung-gunung yang sangat populer dan terkenal juga, banyak cerita-cerita samping gitu kan. Ya udahlah, itu gue tutup rapat-rapat lah ya masuk hal-hal kayak gitu. Udah tuh tambel keluar tol gitu kan, pakai apa yang serep gitu kan. Nah serepnya juga bocor lagi yang kedua. Jadi di perjalanan itu singkat cerita 4 kali ngalamin bocor dalam perjalanan doang loh, itu mau berangkat doang itu 4 kali. Jadi kita makan waktu tuh masih di tol itu sampai tengah hari, jam 2 siang aja masih di tol. Bayangin dari malam jam 10 terus sampai jam 2 besoknya masih di tol doang. Jadi kayak nggak nyampe. Yo jangankan kepikiran sampai gitu, buat setengahnya aja belum kan, orang masih di tol gitu. Ya udah tuh ya udah mau nggak mau kan kita punya waktu 3 hari 2 malam tuh. Ya udahlah, mau nggak mau nih, yang tadinya mau santai-santai pasti kita bakalan sampai base camp dan langsung gercep nih, langsung buat naik gitu kan. Sampailah base camp kan, walaupun gua di situ alemong gitu kan, aduh gua udah dikser gitu kan, ini bocor lagi enggak ya gitu kan. Ada tanjakan gua udah langsung doa gitu ya kan, mundur lagi nih gitu kan. Gua udah horor kan, parno ya wah, maksudnya bayang 4 kali loh gitu bocornya. Di situ udah aneh kan, udah aduh menurut gua ini something nih gitu, kayak kenapa ya gitu kan, hasil pirasat kan jatuhnya, kayak pirasat gitu. Nyampe tuh di base camp, itu gue lewat ke Guci kan, via Guci gitu, base camp di Guci. Nah dari Guci itu karena kita udah kemalaman, karena nyampenya malam lagi gitu kan, berangkat malam baru nyampe base camp doang malam dong. Ya udah kan gue sebagai putri gitu kan, putri huru hara gitu kan, udah cus, maksudnya kita mandi air anget Guci dong gitu kan. Udah mandi air anget tuh bareng-bareng ke kolam renang gitu, mandi air anget diseger lagi ya, wah udahlah aman. Nah di situ tuh kita di briefing dong pas abis makan malam gitu kan, pakai gaun enggak gaun, maksudnya makan malam, makan bareng kumpul sama anak-anak gitu kan. Di briefing tuh, Sam nanti kita gini. Terus ada sebelumnya juga kita kayak Google Meet gitu di rumah itu. Sebelum pendakian emang kita udah preparein gitu, maksudnya lu kalau mau mendaki itu harus di-preparein kayak perlengkapan. Dan aku termasuk yang bawa perlengkapan sendiri semuanya, tenda semua gitu, walaupun ngondek tapi
mandiri, nggak aku nggak sewa porter, dan perlengkapanku semua sendiri gitu, barang-barangku termasuk sampai ke tenda pun aku sendiri gitu. Nah di situ dijelasin nanti pendakiannya sistemnya gini, treknya tuh kayak gini. Cuman aku emang nggak pernah ngeliat YouTube gitu, maksudnya nggak, karena waktu itu rentan dari Lawu ke Selamat itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu gitu buat aku prepare gitu kan. Tapi yaudah aku fokus ke peralatan aja kan buat safety-nya gitu. Nah terus kayak mapping lewat medsosnya aku nggak pernah lihat tuh Selamat tuh kayak apa. Yang aku tahu dia cuman kayak puncak Jawa Tengah gitu ya. Nah kayak gitu-gitu kan yang tertinggi gitu kan. Oh ya udah cuma nge-review gitu doang. Udah tuh sampai di habis mandi terus kita makan malam kayak gitu-gitu dibahas lagi, nanti kita harus jaga attitude gitu kan. Terus udah tuh nurut lah gue, karena gue kalau misalkan ke setiap tempat baru dimanapun ya gue walaupun gue happy ceria terlihat ngondek terus mencolok gitu, baju gue warna hijau neon, pink neon, pink panta gitu ya, tapi gue juga punya tata krama sendiri yang gue bawa gitu kan. Nah pas udah pagi tiba kukuruyu gitu kan, udah tuh pagi tuh, terus Mandala mandi ya kan, mandi udah bersih udah cantik udah pakai kacamata, udah viral juga tuh story yang jadi Rosalinda Ayamor gitu kan, bawa trackpole gitu. Udah happy semuanya, gue hibur gitu kan. Terus nanjak lah kita, smooth banget. Dan Selamat itu termasuk yang Piaguchi itu menurutku enak ya, karena tracknya itu pertama kayak rute-rutenya itu jelas. Jadi estimasi lo ke pos gini berapa menit berapa jam gitu ada gitu. Nah gue seneng banget kalau kayak gitu, maksudnya kayak jadi gue harus kayak tahu kondisi badan gue nih, oh iya bentar lagi ke pos ini butuhnya segini, oh yaudah gue makan dulu gitu, karena kan banyak kan makanan gitu kan. Tapi inget bawa sampah sendiri, gue masukin lagi sampahnya sendiri kayak gitu. Terus gue makan, terus udah ngeliat estimasi bagus nih enak, terus kayak jalannya juga itu tanahnya tuh waktu itu nggak hujan sih, maksudnya belum hujan tuh, enak plek gitu. Jadi gue kayak naik gitu, terus pas udah beda-beda vegetasi gitu kan, itu atmosfernya tuh kayak berubah gitu kan, kayak tadinya perkebunan warga, terus nanti ada pohon-pohon pinus, terus pohon-pohon rimbun gitu, terus ada lumut-lumut juga. Nah itu tuh banyak banget kayak pohon yang nutup gini loh, kayak goa gitu, bukan kalau temen nggak panjang, cuman maksudnya gini. Terus nanti kita kayak ngolong gitu kan, carrier kan 65 liter kan, 65 gitu fullnya gitu, kayak bawa lengkap tadi gitu, perlengkapan kan udah dibawa semua tuh, jalan naik udah nunduk gitu, seru nih. Cuman pas gue udah mulai ngerasain di situ, maksud gue bukan orang yang kayak paranormal, enggak, gue bukan yang paranormal gitu, tapi seenggaknya udah mulai beradaptasi gitu kan. Nah gue ngerasa di situ emang something nih beda gitu kan. Ya udah tuh kayak misalkan kayak ada ini kayak pohon 2 di tengah-tengahnya jalan dan pohonnya beda ya, gue rasa pasti gue kayak assalamualaikum, punten, walaupun kadang-kadang gue suka salah bahasa, itu kan Jawa ya, dan gue kayak punten gitu kan, karena gue dari Sunda kan gitu, jadi kayak punten. Ya udahlah, gue yakin mereka ngerti gitu loh maksudnya, atau gue kayak cuman misi gitu, ya gue yakin mereka paham gitu tujuannya. Ya gue sama-sama nggak mau ganggu gitu kan, ya gue stabil aja gitu, gue juga nggak yang jejeritan di ini, enggak, biasa aja gitu. Dan termasuk gue kategori kalau naik gunung itu ternyata setelah gue review itu termasuk yang menengah dan cepet gitu, nggak yang ketinggalan banget gitu, kecuali kalau gue konten baru gue ketinggalan. Nah ya gue pasti di situ nggak banyak, pasti rombongan gue nggak terlalu banyak, karena yang menengah sama yang duluan itu pasti makin sedikit gitu kan, yang di belakang makin banyak biasanya gitu. Nah itu gue dikit, kayak cuma berempat, kadang-kadang berempat juga kan mundur, gue udah maju duluan berdua, kadang-kadang gue sendiri juga gitu kan. Tau-tau gue nengok Alemong, kemana nih orang gitu kan, di belakang. Ya udah gue tungguin lagi gitu, udah ini nih aneh-aneh. Gue ngerasa kayak itu kayak gerbang-gerbang ya, wah maksud kayak jujurly nih gue kayak masuk jalan-jalan tuh, kayak gue kayak ngelewatin gapura, kayak ngelewatin gerbang, yang gue rasain kayak gitu. Dan gue ngerasa banget ini tuh kayak gitu. Cuman ya udah seperti rule yang dari awal, kita kalau mau ngelihat apapun ya gue nggak bakal cerita saat itu gitu. Dan gue ya kalau emang gue masih bisa tahan ya gue tahan dong, ngapain gue cerotin ke ini, maksudnya cerot ngasih tahu ke orang-orang gitu kan. Victor deh kalian nih. Terus ya udah tuh gue tuh jalan kan smooth,
akhirnya cepet gitu kan, udah tuh selesai. Gue di pos 3. Di pos 3 itu kalau nggak salah Pondok Ranggon gitu ya. Di pos 3 kita udah prepare emang mau ngecamp di situ karena cukup banyak spot camp di situ. Nah, dan di situ karena gue duluan, termasuk yang duluan sampai, mereka juga belum bikin tenda kan, teman-teman juga belum bikin tenda. Pasti kan punya feeling mau bikin tenda di mana loh, dan otomatis gue bawa tenda sendiri gitu. Jadi gue kayak ya gue nggak usah ribetin orang, dan gue harus cari spot cozy gue nih gitu kan, pastilah gitulah kan. Yang penting gue nggak cari yang miring gitu kan. Jadi gue punya kesempatan lebih dulu buat memilih. Nah, pasti yang gue pilih tuh yang nggak di bawah pohon banget gitu ya, takutnya ada ranting atau apa kan. Nah, kebetulan di Pondok Ranggon ini udah tertata sih sebenarnya. Cuman tetap aja kalau milih kan bebas dong, namanya juga putri kan, harus milih gitu kan. Terus pas udah milih-milih gitu, dapat spotnya tuh nggak deket pohon banget, tapi di pinggir sih gitu. Ya udah tuh gue diriin tenda di situ. Selesai diriin tenda, hari itu gue ngerasa ya aman nggak aman ya, cuman emang udah biasa lah ya, kalau namanya pergi-pergian di tempat baru pasti deh lu ngerasain gitu kan, ada feeling tuh kuat gitu, walaupun gue bukan cenayang gitu kan. Terus feeling tuh kuat kan, gue pilih ini, tempat ini, dan menurut gue sih aman, gue lihat gitu kan ya, enak nih gitu. Udah tuh malam pun tiba, klik. Makan dulu sih, nggak tidur. Kita makan tuh malam. Terus pas udah malam makan bareng-bareng, ngobrol juga seada-adanya aja, karena kan perjalanan kita kan long journey gitu kan, dengan drama-drama pecah ban 4 kali dan lain-lain. Capung dong, capek gitu kan. Udahlah, Hayati lelah nih gitu kan, Eke lelah gitu kan. Tidore lah Eke. Cuman pas tidore gitu, tidur pas malam di tenda itu ya udah berdua gitu sama temanku yang biasa ngetrip bareng gitu, namanya Jeko. Neng, cowok sih gue panggil Neng, kan gue kebiasaan mulut gue kan ini kan Bantar Gebang gitu, kayak sampahan kan gitu kan, semua mau gue aja gitu. Neng, jujur sama gue aja yuk. Ya udah Teh, dia manggil gue Teteh lagi kan. Ini gue bingung deh gender gue apa gitu kan. Dia tuh ngikutin gue kan. Ya Teh, kata gue. Ya udah, jadi lu tidur nih. Kata gue, lu sakit ya, demam ya, gue gituin kan. Alemong covid nih, gue bilang gitu kan. Enggak lah, maksud bercanda, kita antigen dulu pas berangkat. Terus udah gitu gini, ya nih Teh, gue agak demam, kecapean, gue kurang tidur. Ya udah kan, gue kasih Oberta kan, obat. Maksud gue obat demam gitu, yang bikin ngantuk. Sengaja gue kasih, daripada nanti dia meriang, mendingan gue kasih kan gitu kan. Nih lu minum nih obat, gue kasih, udah minum tuh. Alemong kan, salahnya gue harusnya gue minum obat dong. Maksudnya kayak gue tuh harusnya minum obat juga gitu, idealnya kan. Ya gue kasih minum obat, dan gue nggak minum obat. Itu tololi kan, tololi banget gitu. Jujur itu tololi gitu, tololi gue gitu kan. Salah. Nah terus udah gitu, gue seger sampai dari jam 9 tuh gue seger banget, mata ini enggan terpejam gitu kan. Aduh Alemong nih, gue bilang kayak gitu, nanti gue bakal aduh Hayati lelah nih gitu kan, gue pasti mata panda, gue nggak cantik dong nanti pagi. Gue udah pikiran gue kayak gitu aja, gue nggak mikirin aneh-aneh, jujur gue nggak mikirin kayak gue bakalan apa atau gimana gitu. Tapi yang gue pikirin tuh kayak lebih ke, aduh gue besok nggak cantik, nggak paripurna nih tampilan gue gitu kan. Kalau gue mata panda nggak tidur gini, tetap aja nggak bisa tidur gitu kan. Dari jam 9 tuh udah jam 12 malam, jam 12 kurang seperempat 15 gitu ya, gue udah mulai tuh gue meremin aja, udah oke, fix. Gue bilang gue nggak tidur tapi mata gue harus merem, gue bilang gitu, minimal gue harus save energi nih buat pagi. Nah si teman gue si Jeko ini ngorok dong, ampun setenda-tenda itu gue pengen gue tendang, takut bangun gitu. Maksudnya rempong kan, dia bangun malah kita ngobrol juga bangun, yang ada nggak ada yang tidur kan. Udah gue pasrah aja, udah lu mau ngorok mau apa, gue ya udah ini kan. Udah tuh pas udah 1:30 kali ya, udah mulai tuh kayak anginnya tuh kayak ngerasa gak sih kayak ada yang terbang, maksudnya kayak terbang, kayak nganterin beberapa something gitu yang ada di sekitar camp. Dia kayak itu kan gak ada pohon yang
rimbun gitu, enggak. Jadi pokoknya di sebelah sana, dan ini tempat camp area, bener-bener camp area. Maaf kok. Gini, kayak camp area gitu. Camp area kan pasti udah tertata dan nggak mungkin ada pohon yang sampai ngejatuhin atau gitu kan. Ya udah, gue bilang aman lah ya, gue bilang ini kan camp area, biarin lah angin-angin kayak gitu. Tapi gue tahu ada yang datang, itu mulai pada datang tuh. Yang gue tahu mereka itu datang, mereka yang tanda kutip ini tuh datang bukan dari tempat itu, tapi dari tempat lain. Yang banyak itu yang malah dari atas sih. Karena itu pos 3, gue yakin firasat gue dari kayak sumber, kayaknya ada sumber lembab nih di atas nih, gue bilang. Gue nggak tahu kalau di atas itu ada sumber air, ternyata baru taunya pas pagi aja, dan itu harus webbingan gitu kan katanya gitu. Nah dari tempat lembab itu gue fix mereka datangnya kayak gitu-gitu. Di situ udah digangguin banget, dan gue ngerasa gini, kok ini mereka itu nggak gangguin gue loh sebenarnya. Gue tahu kayak dialog sama diri gue gitu, kayak mereka tuh nggak gangguin gue, tapi kenapa ya, gue bilang kok gue kayak dikasih respon buat gue ada. Mereka tuh kayak mendiskusikan bahwa kalau gue tuh ada gitu, gue harus notice mereka gitu. Ya mau gimana ya, gue juga kayak nolak gitu, maksud gue nggak mau lah, kayak maksud ini gue nge-trip pure pengen melihat alam gitu kan, Gunung Slamet, dan ini tuh bener-bener murni gitu. Nggak ada tujuan lain-lain. Terus kalau misalkan ada hal kayak gitu, gue berusaha buat kayak nggak deh please gitu, kita berdampingan aja gitu kan. Udah tuh jam 2 sekitar jam 2-an pas itu langsung dilempar kayak ranting gitu kan, gak ada pohon. Terus udah gitu kan, kalaupun emang ada pohon ranting, yang itu rantingnya itu segede kepalan tangan gue ini, panjang gini, terbang. Kalaupun terbang itu banyak, dan bukan gue doang yang jadi korban harusnya. Itu tuh 1 biji doang ke tenda gue doang, langsung kayak gitu. Dia ya kata gue, udah deh alamat. Kenapa sih kok gangguin gue kan kalian tahu gue nggak ngapa-ngapain, dan gue nggak ada ngerasa gue nggak ada salah, tapi gue tetap ya udahlah biarin gitu. Kalau emang gue cuman buat ini doang ya udah gitu. Maksudnya kalau emang gue ada salah ya gue minta maaf, dan teman-teman gue juga maafin kalau ada teman-teman gue yang salah. 2 kali bro, itu bener-bener lagi tenda gue lagi kena, gue lagi udah tuh kan udah pada tidur ya, udah jam 2 kayak gitu, udah pada tidur semua, udah sepi semua di situ. Nah teman gue tuh nggak bangun, maksudnya nggak, walaupun ada ranting jatuh nggak bangun. Terus akhirnya ya kata gue udah aman deh, udah gue tetap meremin aja. Nah gue bangun tuh, gue harus double jacket nih, udah double jacket pakai kaos kaki lagi, gue tiduran lagi. Nah baru yang ini, jadi kayak ada sosok nih ya, kayak kan kaki gue itu pintu ya gitu, karena kan kemiringan cenderung ada di kaki gitu kan. Jadi kepala gue di yang paling atas gitu. Pas udah di paling atas gitu udah biasa gitu, udah enak tiduran. Temen gue udah ngorok, udah parah banget, udah kayak lambir gitu kan. Terus alemong gue bilang ya udahlah, gue paksain tidur. Udah mulai tuh enak gitu. Kalau ini jelas bunyi di pintu tenda itu mah bener-bener, jadi kan tenda kan selerekan gitu kan. Harusnya kan dia buka kan, maksudnya kalaupun entah itu seton gitu kan, setan atau manusia juga pasti bunyi krek gitu kan. Ini mah enggak, gue nggak tahu tuh, tiba-tiba si tenda ini kebukanya tuh kayak cepet banget, itu kayak persekian detik gitu, nggak sampai 1 menit sih gue yakin kejadian itu. Jadi ada yang ngebuka tenda, terus kayak narik kaki temen gue yang sebelah. Jadi dia surut gitu, langsung. Nah, gue tuh kayak berantem sama si orang ini, kayak tuh, jangan lu ngapain, jangan ngambil temen gue kayak gitu, yang gue rasain ya, jangan ngambil temen gue, apaan sih lu, gue tarik gitu, Jeko bangun, Jeko, gue teriak, maksudnya kayak ngobrol gitu, bangun gak, bangun, gue tendang, dia bangun, apaan sih teh, kayak gitu, udah nggak ada tuh itunya si, kayak setan, nanti gue jelasin bentuknya kayak apa. Dia bangun tuh teman guanya, apaan sih teh? Enggak, gue bilang kayak gitu, gue mau nambah jaket lagi, gue bilang kayak gitu, pura-pura gue, maksudnya gue kan nggak mungkin ceritain itu saat itu gitu, gilingan, alemong gue nanti takut, terus mau keluar tenda takut ada dia di luar gitu kan. Apa gilingan itu? Iya, gilingan tuh gila gitu. Gila. Nah, gila aja gitu kan, gilingan gitu. Nah terus
gue tutup lagi tendanya, gue rapihin, gue jegat, gue tutupin pakai ini gue carrier, gue pindahin ke situ, gue tutup. Awas tuh kalau masuk lagi, gue bilang kayak gitu. Nah ternyata yang tadi masuk itu, yang masuk ke tenda gue itu, yang jelas-jelas gue lihat itu kan harusnya kan putih gitu kan, sosok putih, tapi nggak putih. Dia tuh kayak, tau gak, kain putih yang udah lusuh, nggak kuning banget sih, tapi kayak bukan abu-abu ya, kayak lebih lusuh gitu, putihnya udah lusuh gitu. Terus rambutnya tuh panjang. Gue nggak tahu dia cewek apa cowok, atau kayak gue juga, gue nggak tahu deh ya tuh itunya, setannya kan. Terus kata gue, aduh itu jelas banget bentukannya, warnanya, tapi wajahnya yang gue nggak bisa lihat sama sekali. Entah itu ketutupan rambut, tapi dia enggak juga sih, nggak ketutupan, cuman kayak wajahnya nggak kelihatan. Menurut gue kayak ya udah, cuman dia kasih bentuk ininya aja, bentuk bajunya gitu tuh, sama rambutnya tuh nggak yang hitam juga, tapi abu-abu gitu. Gue nggak tahu deh, kesehatan abu-abu ya gitu. Baru kali itu gue juga ngeliat gitu kan. Ini gunung 3 gue yang 3 ribuan dan termasuk yang populer gitu kan di teman-teman pendaki gitu kan. Buat gue yang awam ya something gitu kan. Udah tuh pas gue lewatin dengan ininya gitu kan, gue lewatin, ya udahlah malam ini harus lewat gitu kan. Udah, gue langsung minum obat tuh, gue minum antimo. Malam itu juga gue harus minum antimo, gue tidur. Pas pagi gue summit jam 4 subuh, sebelum sholat subuh gitu kan. Kita sengaja nanti sholatnya di trek aja gitu kan. Nah terus naik tuh ke pos 5, ke pos 4 dulu. Di pos 4, perjalanan pos 4 ini emang banyak banget. Dan gue cenderung, guys, kita jangan ada yang duduk di batu-batu ya, gue bilang. Gue nggak tahu kenapa, kayak firasat gue tuh kayak gue harus ngomong gitu, guys, kita jangan duduk di batu-batu ya. Terus udah gitu ada juga yang ngingetin kalau duduk di batu baca-baca dulu atau apa gitu. Terus tambah lagi itu kan apa namanya, komentar seperti itu dari teman-teman pendaki senior gitu kan. Gue bilang, oh berarti something nih gitu. Emang rasanya emang lembab banget tuh, dari pos 3 ke pos 4 tuh lembab banget kayak ininya. Nah sebelum sebelum subuh itu kan kita udah siapin dulu nih, karena nanggung kalau kita terusin kita bakal subuh di jalan nih, di trek, dan kita nanti sholatnya susah gitu kan. Ya udah kita berhenti aja di pos 4. Nah ternyata katanya ada mata air. Gue tanya dong, mata airnya di mana Wak? Gue bilang gitu kan, gue pengen dong kayak cuci muka, pengen wudhu gitu-gitu. Jauh Sam, lu jangan ikut katanya, webbingan ke situnya. Oh jangan, gue serem, gue bilang gitu. Gue duduk lah di bawah pohon itu kan, belum subuh kan, belum azan, di bawah pohon. Terus teman gue itu emang agak peka kan, gini, Sam diem katanya gitu. Pas gue lihat ke atas, Alemong gitu kan, gini doang, gue nggak mau ngeliat jelas-jelas. Ada kan, diem Sam, iya. Udah gue cuman gitu dong, gue jongkok aja, diem. Udah gue diem. Terus Alemong, gue bilang kayak gitu kan, kok ada mulu, gue bilang gitu kan. Udah tuh azan baru tuh kan, ada yang pakai alarm azan gitu kan. Terus azan, sholat aman tuh biasa. Nah udah dari situ udah mulai enak tuh pendakian, udah mulai tentram, damai. Udah gue juga udah ngelupain semuanya ya, mau nggak mau harus gue lupain dong hal-hal kayak gitu, karena prinsip gue ya gue pengen happy nih di sini. Gue pengen menikmati semua ciptaan Tuhan ini gitu kan. Gue jalan nyampe di pos 5 itu pagi jam 7 kali, jam setengah 7 gitu pagi di pos 5. Nah di situ gue takjub ya, karena batas vegetasi kan katanya gitu kan. Kayak apa sih batas vegetasi? Kepo dong gue sebagai yang awam ini gitu kan. Pas gue liat, Masya Allah gitu, ih keren banget gitu kan. Lu bisa ngeliat pohon terus bebatuan gitu. Terus aduh keren banget ini gitu kan. Nah di situ gue milih, maksudnya mau sama siapa nih gitu. Karena gue duluan jatuhnya di situ, ada sekitar 7 atau 8 orang yang duluan, sisanya itu belakangan, belum sampai ke pos 5, pos yang terakhir itu kan dari Guci. Nah gue bilang udah bareng aja, gue bilang gitu, orang cuma 8 orang udah cukup nih, gue bilang gitu, bagi 3 kelompok dong, 8 sisanya gitu kan. Ya udah nih cukup, udah ada yang bawa juga kok gitu, guide kita gitu yang bawa gitu, satu yang paham treknya gimana. Udah gue naik, gue bawa trekpol lengkap, perlengkapan gue lengkap gitu kan. Terus sampai ke masker pun gue udah standby gitu kan. Pas dari pos 5 itu udah kita mulai summit yang sesungguhnya, karena di situ yang kita diajarkan lewat Google Meet kayak gitu. Prepare kita pas mau mendaki itu kita kan di briefing kayak gitu-gitu.
harus diterapkan bener-bener gitu kan, karena kan treknya itu kan batu terus pasir terus kemiringannya juga cukup curam gitu, terus yang paling penting adalah basah, di situ basah bener-bener habis hujan gitu kan. Nah pas dan aku tuh udah mulai naik, udah mulai hampir mendekati puncak, itu kan udah mulai kayak batunya itu udah nggak gede-gede lagi, tapi kayak makin menipis gitu loh, makin pasir juga, udah mulai kerikil yang longsor gitu kan. Nah aku tuh kan zigzag, jadi kayak gini, zigzag ke sini gitu kan, titiknya di sini gitu kan. Nggak taunya aku tuh saking zigzagnya, tadinya bareng, terus temanku tuh aku tuh ke kanan sendiri, terus temanku tuh 100 meter kali, udah jauh. Pas aku nengok, temen gue jauh banget gitu. Terus gimana, panik dong gue, maksudnya gini, gue di jalur yang, gue ada di posisi jalur yang salah, di bawah gue udah jurang, itu tuh udah nggak ada batu-batu, gue nggak tahu mau pegangan apa, pohon kan udah nggak ada juga kayak bunga-bunga yang kayak gitu doang, tapi kan jauh, terus kayak jurang gini. Pas gue nengok, mereka tahu nih, gue paham, mereka tuh kayak, aduh si Semi bakal ini nih, panik nih, kalau kita panikin, kita teriakin, dia bakal panik. Nah jadi satu orang nih yang teriak, yang sisanya itu kayak kalem gitu, Sam balik, lu salah jalur. Terus dalam hati gue, salah jalur, gue udah paham dari tadi nih gue salah jalur, gue bilang kayak gitu. Aduh mati nih gue, udah kayak gitu kan, gue udah kayak panik gitu. Aduh jujur itu mungkin kalau ada di posisi orang lain yang nggak bisa redam emosi, mungkin itu udah alamat gitu kan. Cuman gue pikir, aduh gue nggak mau selesai di sini nih gitu kan, nyawa gue sayang banget kayak gini, gue harus hidup, gue harus kembali turun lagi, harus menyelesaikan perjalanan ini, gue bilang kayak gitu. Gue drama ya bahasa gue gitu, harus kelar nih, gue bilang kayak gitu. Aduh gimana caranya, ya Allah jangan panik. Gue baca doa semua kayak untung aja gak doa makan yang gue baca gitu kan. Gue udah panik gitu, maksudnya lu ya mati lu kalau turun. Oke lah, lu nggak mati, pasti nggak sadar, gue yakin kalau glinding di situ gitu kan, pasti jatuh ujung-ujungnya. Gue mikir kan, gue tahan, sabar gue nih, tahan, gue harus relax. Gue pegang trackball satu tuh, aduh gimana caranya ya, ini kan miring. Gue kayak berpikir itu lama loh, gue di situ dengan keadaan kayak badai gitu, badainya masih ringan nih ceritanya. Wah, terus udah gitu gue jalan juga nggak bisa berdiri jalan gini, miring juga oke, kalau misalkan jalan miring masih oke. Ini tuh nggak bisa, lu kalau jalan miring ngejengkang gitu loh, miring sedikit aja lu ngejengkang. Dan mau tau apa, gue putuskan kayak Spiderman. Kayak apa tuh kalau climbing, spider cong ya kan, mau nggak mau kan, gue kayak gimana nih caranya supaya jalan, gue injek batu, longsor, aduh alembong, gue bilang gitu kan, gue udah jejeritan sendiri aja, tapi sendiri gitu, gue ngejerit, aduh alembong, gue bilang ya Allah tolongin gue. Terus gitu batu gue pegang dulu gitu kan, jadi gue tengkurap langsung tidur, gue peluk itu kayak tanah itu, batu itu gue tracknya gue peluk supaya dia jatuh badan gitu, berat badan gue ke situ gitu. Terus gue pegang, batunya kenceng, baru gue taikin, trackballnya gue geser ke atas sambil miring lama-lama ke kiri gitu kan. Udah tuh sampai berapa menit gue lewatin itu, baru udah deket sama temen gue, Sam bisa udah semangatin banget. Gue tahu mereka tuh panik banget ngeliat gue karena gue bedanya jauh banget gitu kan. Ya udah tuh akhirnya kembali ke track lagi. Nah di situ godaannya nggak kelar lagi tuh, cobaan buat gue ya kan. Udah bareng, awas lu jangan misal lagi. Ya gue bilang gue nggak misal lagi, emang gue tahu gue udah di sono. Kata gue, kenapa lu nggak narik dari tadi, gue bilang gitu kan. Ya lu tiba-tiba ada di sono, jauh banget, gila katanya gitu. Kata gue, ya juga sih, gue bisa jauh banget kayak gitu ya, gue tuh bareng kan sama kalian, gak mungkin lah gue bilang jauh. Dan itu kan ada tracknya, itu kan ada panahnya gitu kan, kenapa gue bisa jauh banget, gue nggak tahu gitu. Ya udahlah gitu kan, mungkin emang gue masih kasih selamat gitu kan. Terus lanjut tuh gue bareng, itu bener-bener gue ngikutin pantat temen gue gitu kan. Alamat gue takut nyasar lagi, ya udah gue ikutin pantat temen gue. Terus naik, badannya kenceng parah, itu badan gue kayak oleng, kayak terus udah gitu kan, gue pengen mengabadikan gitu kan, gue tangan gue masih suka kayak megang handphone gitu kan. Gue pegangan batu gitu, batu gede. Kalau yang di trek itu kan bagus tuh, ada batu-batunya walaupun miring.
gue pegang handphone begini, yang ada bukan konten, tremor gue kan, alemong. Gimana sih gue ngadep sini, badan gue gini terus ngadep ke sini, handphone gue begini. Gue mau gimana sih ini kontennya? Udah gue seada-adanya aja, mungkin bisa dilihat di Instagram gue nanti fotonya ada gitu. Nah pas udah mulai makin deket puncak, badannya makin kenceng dan di sini tuh gue udah nggak sanggup kalau misalkan nggak pakai masker karena itu yang badai warna, gue baru tahu kali itu kalau badai itu rasanya kayak gitu kayak angin, air, apa kayak asap, kayak apa warnanya putih gitu ke muka kita tuh kayak buk gitu, kayak lu ditampolin orang se-RT gitu kan. Gue bilang aduh alemong nih, gimana nih? Ya udah akhirnya gue putuskan pakai masker walaupun napas gue jadi gitu kan, alemong gitu kan. Ya udah pakai masker, udah daripada gue ke hidung gue semua, soalnya di sini nih ini udah putih semua nih kayak salju, kayak ini gue naikin puncak Karten sekali ya. Gue bilang pada selamat loh, ini gue kenapa ini gue tuh putih semua, alis gue tuh kan tebel nih kan, cantik kayak Putri, ini putih semua kayak salju gitu, berat banget. Terus kayak jaket gue yang mahal itu gitu kan juga putih, kan warnanya merah, terus jadi kayak banyak kayak embun-embun kayak lagi di salju. Gimana sih ini gue tutupin semuanya putih semua, celana putih bentukannya. Banyak yang hipo tuh dari karena gue barengan ada YouTuber, gue nggak tahu siapa gitu di situ. Udah banyak hipo juga, mereka tuh kayak tidur di balik batu gitu buat dari badai, dan gue termasuk yang duluan tuh sama temen gue itu kan. Jadi berhasil tuh kayak nyampe puncak. Bayangin dong, depan lu dari tugunya nih udah kelihatan kayak tugu selamat MDPL sekian, tapi badannya nggak berhenti. Lu mau foto gimana gitu loh. Yang ada kalau gue bangun, gue samperin itu tugu patok platnya. Kalau gue samperin terbang gue ke kan katanya ada kawah ya. Kan nggak kelihatan kawahnya kena badai sama kabut. Terus terbang gue ke kawah alemong kan, gue pegangan batu aja, gue liatin di situ kan. Ya Allah, gue pengen banget foto di situ, pengen banget bikin konten, TikTokan, lain-lain ya kan. Gue udah galau kan di situ, berkecamuk antara nyawa, galau, sama keselamatan, sama teman-teman gue juga kan bingung. Sampai di depan gue, temen gue gini posisinya, di depan ada 4 orang, di sini teman gue 1, terus gue di belakangnya. Di belakang lagi jauhan lagi, ngumpet-ngumpet di batu teman-teman gue juga. Gue nengok teman-teman gue tinggalin, gue maju ya tadi kan. Terus teman gue ngomong gini, gue kalau nggak ingat anak gue foto-foto tuh di situ, katanya gitu. Kata gue, gue juga sama, gue pengen. Gue kalau nggak ingat badan gue ramping kayak Putri Indonesia, gue bilang kayak gitu. Gue maju terus nih, gue bilang gitu. Cuman gue kalau maju terbang gue bilang kayak gitu. Kita kayak ya itu gue kan di situasi panik apapun, gue itu healing sendiri gitu, recovery sendiri gue, supaya kayak buat bercandain teman gue supaya dia happy lagi. Yaudah Cong, nih gue bawa korma, lu makan dulu korma. Gue kasih korma, temen gue kasih. Terus gue kan, oh iya gue punya coki-coki. Pas gue keluarin tuh coki-coki, beku kayak es batu. Gimana makan nih coki-coki beku, gue bilang kayak gitu. Aduh, gue salah bawa makanan nih, gue bilang kayak gitu kan. Ya coklat kan, gue lupa kalau ya emang mana gue tahu kalau di bakal ada badai. Itu coki-coki gue jadi kayak di freezer es batu kan. Nah, jadi pas kalau udah di kondisi kayak gitu ya tetap ya kita maksudnya sengondek-ngondeknya gue gitu kan. Ya udah gue inget Tuhan gitu, maksudnya gue berdoa sama Allah Subhanahu wa taala selamatin gue gitu kan. Dan gue juga punya orang tua nih yang nungguin di rumah gitu kan. Ya udah di puncak gue nggak mau maksain egonya gue gitu kan. Walaupun gue nggak foto sama tuh plat, ya udahlah ya, puncak kan nggak kemana-mana, gue bisa remedial gitu. Maksudnya kayak gue bisa ngulang lagi lah pendakian ini gitu, dengan insya Allah dengan mungkin cuaca berbeda atau jalur berbeda gitu, yang nggak masalah, ataupun dengan jalur yang sama nggak masalah gitu. Gue udah ikhlas tuh di situ, dan teman-teman juga gue bilang udahlah kita jangan maksain buat foto dan gini karena ini badannya kenceng banget. Udah tunggu 10 menit di batu-batu, karena kan nggak mungkin kalau kita turun dalam keadaan badai kenceng banget gitu kan. Terus turunlah kita pelan-pelan gitu. Turun tuh kita kayak duduk aja gini, jalan yang nyerosot gitu, kayak duduk gitu sambil duduk. Ya gimana berdiri, alamat badai itu kan. Nah terus pas udah selesai makin turun, di pos 5-nya itu menjelang pos 5 baru tuh badainya nggak ada, badainya hilang, cerah, muncul juga mataharinya ngintip gitu kan, anget-anget. Udah tuh kita mulai, ya udahlah kita ikhlas, udah kayak banyak foto-foto lagi di situ, ngumpul lagi, selesai gitu kan.
udah kita turun aja gitu. Nah itu masih jam-jam 10-an kurang, masih pagi jam 9 setengah 10 gitu, udah di bawah tuh, udah di pos 5 gitu. Ketemu juga ngelihat pendaki-pendaki lain sama nasibnya kayak kita kan. Ya udah kita harus semuanya ikhlas semua nih guys gitu. Oke guys, ketawa-tawa lagi, ke pos lagi, nggak ada halangan rintang apapun tuh sepanjang perjalanan. Nah kita packing, bersih-bersih, beres-beres sampah semuanya yang ada di camp sampai dari pos 3 itu Pondok Rangon. Terus aku memutuskan buat aku boleh duluan kan nih gitu, abis foto-foto gitu kan. Terus ya udah dibagi aja kayak tadi lagi. Nah kebetulan yang barengan aku tuh banyak yang teman-teman dari trail running gitu kan. Biasanya dia nge-trail tektok. Nah tapi pas ke Slamet ini dia nge-camp bareng kita gitu. Aku bilang aku ikut dong, ajarin aku gimana sih kalian kalau pas lagi running gitu kan, nge-trail. Terus udah gitu bilang ayo Ces, aku kan panggil princess kan di situ kan. Cantik. Cantik banget, ini rambutnya panjang. Nah terus gini apa namanya, ikut dong. Ya udah bareng tuh sekitar 6 orang kali ya bareng. Dan bener-bener mereka tuh kayak wow. Terus oh gitu ya, udah tuh kan untung perlengkapan aku lengkap gitu, masuk kayak sepatu juga safety gitu kan. Alhamdulillah ya lah ya, mehong. Terus udah gitu ikutin tuh gayanya mereka lari gitu-gitu. Cepet sih aku bisa gitu karena emang kebetulan tracknya juga bagus di situ kan. Terus kayak ngelewatin yang gerbang-gerbang itu lagi udah beda lagi rasanya gitu, udah nggak yang sehoror pas naik gitu kan. Sampai di base camp lagi udah tuh kayak sebelum maghrib aku ke Curug dulu kan, ada air terjun di situ, kayak bersihin, cuci tangan gitu-gitu, kayak duduk dulu lah, napas dulu. Pas mau maghrib baru tuh ke base camp. Nyampe di base camp udah tuh kayak kita tuh kayak sibuk buat prepare buat, karena kan jam 9 malam kita bakal dijemput tuh sama mobil gitu kan. Ya udah tuh sebelum makan malam kita prepare packing. Terus ternyata pas aku buka ke kamar temenku yang cewek gitu kan, aku ketuk gitu kan. Udah itu suruh masuk, udah masuk aja kata gitu. Pas aku masuk ternyata temenku lagi kesurupan di dalam, cewek kesurupan di dalam, terus lagi diurus sama temanku juga yang 2 orang. Terus jadi di dalam itu ada 4 orang. Terus aku bilang pas buka pintu, ya muka gue tuh kalau yang langsung gini, ya lemong kayak gitu, kayak duh ngikut nih gitu kan. Jadi kayak gue paham gitu kan. Terus ya udah deh, terus kata teman gue, Sem bantuin dong ini, lu bujuk dong buat biar keluar. Ya gue ngomong, gue bilang gue cuma bisa ngerasain karena gue bukan paranormal atau apapun, gue nggak ngerti masalah itu gitu. Gue cuma kayak ngerasain yang gue rasain doang. Terus yang ngelihat juga ya kalau mereka nampakin ya gue ngelihat, kalau enggak ya gue nggak bisa yang ngada-ngada gitu nyari ngelihat dan bisa, apalagi buat nyembuhin orang itu PR banget. Dukun kali ya gue gitu kan. Gue bilang nggak bisa gue bilang kayak gitu, ya paling baca doa aja gue bilang gitu, ya Tuhan kita masing-masing, gue bilang kayak gitu. Gue nggak bisa kayak nyembuhin, gue nggak bisa, gue bilang gitu. Dan gue di dalam masuk, gue liatin aja. Ya udah diurus sama temen gue tuh, akhirnya beres kan. Dia ternyata tempelan, diikutin dan kesurupan lama. Dia di situ lama sampai jam kita mau pulang pun belum beres-beres tuh dia. Ya gue mah nggak bisa apa-apa ya gitu, maksudnya gue berserah aja, maksudnya hal kayak gitu ya gue nggak bisa, gue bilang gitu. Gue belum cerita tuh akhirnya ke mereka. Pas udah di perjalanan, akhirnya kita pulang tuh udah selesai, teman gue udah sembuhin. Di bis gue nggak nahan, maksudnya kan kalau misalkan kan kita udah komit nih, kalau lu ngelihat sesuatu nggak usah diceritain saat itu juga. Tetapi kalau lu nggak nahan, boleh lu cerita ke seseorang yang lu percaya gitu kan, orang-orang yang kuat gitu kan. Ya gue pilih orang yang kuat, pasti dia kuat nih kalau dengerin cerita gue. Gue bilang, Cong, gue lihat ini, gue begini. Terus apa? Gue ceritain semua daripada gue ngebatin kan gitu. Walaupun itu di jalan ya gimana ya, karena gue ngerasa itu ngebatin banget kalau gue pendem sendiri aja gitu kan. Gue ceritain aja semuanya, terus gue ditenangin gitu sama dia. Udah tuh usai cerita ini pas di grup kan, kita bikin grup gitu. Udah tuh kita bikin gibah time gitu kan. Coba guys, gue bilang, lu nemu apa aja, ceritain semuanya. Ngebuka semua tuh. Ada yang cerita ketemu ini, ngeliat ini. Sampai yang kesurupan juga tahu kayak gini. Ceritain semua sama mereka gitu. Yang di
tarik itu tadi benar-benar itu nggak nampak wajahnya. Kalau wajahnya nggak nampak, tapi ketubuhannya dia nih, body-nya dia nih, body language-nya dia pas lagi gitu. Jadi kayak temenku itu kalau dihitung beratnya itu bisa 80 kilo loh. Oh, gede, tinggi. Gedong badannya gitu. Muscle, namanya juga backpacker muscle kan dia. Terus apa namanya? Gede, berotot gitu. Terus bayangin yang tadinya sejajar gini kan, tidur kan. Terus ketarik, terus dia ada di posisi di sini di pinggang gue. Kan jauh kan. Nariknya gini. Set, gitu, enak banget. Langsung kayak mau diajak pergi gitu. Cuman gue gini, jangan lu, temen gue jangan dibawa gitu. Gue yang rempong sendiri. Nah, temen gue itu langsung gue tendang-tendang kan, dia bangun duduk dan yang tadi gue ceritain gitu kan. Dia itu yang setannya itu warnanya abu-abu, yang abu-abu tadi, rambutnya juga kayak rambut Malampir, tau gak sih? Yang di filmnya Malampir tuh sinetronnya kayak gitu, rambutnya kayak nggak beraturan tapi panjang, terus warnanya itu bajunya itu bukan putih kayak pocica ya, bukan kayak enggak, tapi dia udah lusuh, udah kuningnya tuh dia jadi kayak abu-abu gitu loh, udah mau kayak menyatu sama tanah gitu, tapi kayak abu-abu juga sama kayak rambutnya, tapi mukanya nggak kelihatan gitu. Tapi kira-kira bisa sosoknya itu menyerupai laki-laki, perempuan, atau ini ada sketsanya aku bikin ya. Acara sebelah kali ya, ada sketsanya. Gak aja. Yang ada kalau gue bikin sketsanya jadi kayak kebaya ntar bajunya gimana rempong ya kan, ada payet-payetnya, rumbe-rumbe, gak lucu. Kalau di gendernya dia lah ya, gendernya dia ewong sih, perempuan. Karena dia ala-ala pakai daster gitu, nggak tahu daster sih ya, bentukannya kayak baju gamis cowok, tau gak sih baju gamis cowok yang putih itu yang buat kayak Jumatan. Kayak gitu, cuman warnanya gitu. Gue nggak, jangan tanya kerahnya juga, nggak ngeliat gue. Tanya aja ini brandnya, nggak ngeliat. Terus satu lagi, Kapten, yang tadi kesurupan. Nah itu kan Kapten Sami nggak menceritakan itu kesurupannya itu dia ngapain gitu. Kesurupannya kayak ngerinti-rinti, kayak lebih karena gue tahu nih si anak ini tuh tipikal yang ngerti agama sih kalau menurut gue ya dia. Cuman karena memang di situ fisiknya dia kecapean aja sih gitu. Maksudnya fisiknya dia kondisinya capung ya kan. Terus ditambah itu yang penguat ya kan, udah fisiknya capek, terus udah gitu ditambah banyak seti yang bergentayangan, udah gitu nanjaknya atau mendakinya gunung-gunung populer ya kan, populer gitu kan, yang kayak sekelas Slamet cuy gitu kan, siapa sih yang nggak tahu Gunung Slamet guys gitu kan. Naiknya gunungnya kayak gitu, jadi itu kayak ngeblend gitu loh. Kan pasti deh kalau kondisi capek, terus udah lelah banget, terus ditambah lagi kitanya mellow gitu kan, maksudnya perempuan kan mellow kan rata-rata, cuman aku doang kali ya yang tomboy gitu kan. Kalau yang lain tuh mellow gitu kan, itu gampang rentan gitu kan. Pas banget dia nih emang udah diikutin dari atas gitu. Nah, yang dia kayak ngerintih, kayak lebih ngelawan gitu. Maksudnya kayak si cewek ini kayak berusaha lepas gitu dari yang ganggunya itu. Cuman aku nggak tahu yang gangguinnya itu cewek atau cowok. Yang jelas dia kayak berusaha lepas gitu. Udah tahu sih, udah ada tektokan buat lepas gitu. Cuman kayak yang nggak bisa, harus ada perantara sih menurutku gitu. Harus ada yang bantu gitu. Itu yang alotnya, yang lamanya. Alot ya. Oke, Beb. Kita ada tambahan sedikit mungkin? Gak ada tambahan sih. Ya pesan dan kesan. Kalau pesan dan kesan sih ada ya, maksudnya untuk semua teman-teman yang pendaki gunung yang ada di seluruh Indonesia, dunia, bumi ya kan. Maksudnya kita harus tetap menjaga silaturahmi antara teman-teman pendaki gitu, karena menurutku itu silaturahmi itu bukan sekedar kita ketemu atau kontak aja ya, tapi maksudnya silaturahmi dari segi
toleransi juga gitu loh, maksudnya jangan melihat pendaki itu dari senior, junior, terus yang sesepuh atau apa sih menurutku gitu ya. Terus yang paling penting gender gitu, karena aku membawa teman-teman yang gendernya berbeda gitu, maksudnya dari teman-teman gitu kan, dari teman-teman komunitas yang berbeda, tapi kami juga, aku secara pribadi juga walaupun aku ngondek gitu ya, ya aku tetap melakukan pendakian sesuai dengan rule aturan main yang ada, pakai simaksi, terus antigen juga gitu kan kalau pandemi kayak gini. Terus yang paling penting safety, perlengkapan juga mumpuni gitu, lengkap, yang penting safety gitu kan. Terus yang nggak ngerusak alam, sampahnya juga dibawa sendiri kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu gitu. Aku iniin juga. Nah kan itu kan sama kan, teman-teman di luar sana juga pasti sama demikian. Jadi nggak usah maksud mempermasalahkan permasalahan gender kita gitu, maksudnya dia ngondek nih nggak boleh naik gunung, itu kan kesian kan, yang ngondek juga kan manusia gitu kan. Terus kalau mereka nggak bisa naik gunung gimana dong gitu kan. Ternyata di luar sana juga ada loh yang ngondek itu jadi dokter, yang jadi ini gitu, toh boleh gitu kan, masa naik gunung nggak boleh gitu kan. Canda ya gitu, jangan dibawa pusing, jangan dianggap baper, kita sama-sama jaga alam kita, lingkungan kita, terus kita juga punya Tuhan kita masing-masing, punya Tuhan yang sama gitu maksudnya. Terus juga lingkungan yang sama, di negara yang sama, di bumi yang sama, berpijak di bumi yang sama, di langit, beratapkan langit yang sama, ya kita sama-sama manusia saling ngejaga aja, maksudnya saling toleransi gitu sih pesan dari aku. Oke, Kapten Semi, terima kasih. Nah, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama si cantik Princess siapa? Kapten Semi, Samantha Prumiswari Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau kenal lebih dekat lagi dengan Kapten Semi atau Princess Samantha, bisa invite follow Instagramnya yang ada di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cap. Terima kasih. Sawadika. Siap. Sampai jumpa.